Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman dimanapun kalian berada. Selamat datang di podcast saya hari ini. Ini merupakan podcast kali pertama ya. Eh, saya akan membahas tema yang sangat dekat dengan kehidupan kita dalam sehari-hari, terutama bagi para pekerja, mahasiswa, maupun pelaku usaha. Ya, intinya hari ini tema kita sangat menarik, tema kita sangat bagus sekali. Saya lebih mengambil tema peran kesehatan mental terhadap produktivitas kerja. Apakah kesehatan mental akan mempengaruhi produktivitas kerja? Nah, ini sangat menarik dan nanti kita akan bahas. Teman-teman, bagi pendengar podcast saya, selama ini banyak orang berpikir bahwa produktivitas hanyalah soal skill ya, berkaitan target, disiplin, atau jam kerja yang panjang gitu. Padahal ada satu faktor yang penting yang sering terlupakan oleh kita, yaitu kondisi mental seseorang. Kenapa? Karena kenyataannya, faktanya, orang yang terlihat sibuk belum tentu produktif. Orang yang pintar juga belum tentu bisa bekerja secara optimal jika misalnya mentalnya lelah. Dan terkadang masalah terbesar bukan hanya kurangnya kemampuan, tetapi pikiran yang sudah terlalu penuh. Ini juga menjadi suatu penyebab di mana produktivitas kerja seseorang. Nah, di podcast kita kali ini akan membahas misalnya seputar yang pertama adalah apa itu kesehatan mental. Ini penting teman-teman. Yang kedua adalah hubungannya dengan produktivitas kerja. Apakah ini akan mempengaruhi produktivitas kerja ketika mental kita terganggu misalnya kayak gitu. Yang ketiga, tanda-tanda kesehatan mental mulai terganggu itu seperti apa? Gitu. Yang keempat, dampaknya bagi individu atau seseorang atau di perusahaan ketika tempat kita bekerja, ketika kita mengalami adanya hambatan dalam kondisi mental, ini apakah nanti akan mempengaruhi bagi diri kita maupun bagi perusahaan ya, atau bagi tempat kita bekerja. Serta yang kelima, cara sederhana untuk kita dapat menjaga kesehatan mental di tengah tuntutan pekerjaan ini. Nah, untuk di segmen pertama adalah apa itu kesehatan mental. Nah, sebelum membahas lebih jauh, kita perlu memahami dulu apa itu kesehatan mental. Kesehatan mental bukanlah hanya tentang seseorang yang mengalami gangguan psikologis atau tidak, tetapi lebih kepada kondisi emosional, psikologis, dan sosial yang mempengaruhi cara seseorang. Yang pertama adalah berpikir, kedua adalah merasakan sesuatu, ketiga adalah mengambil keputusan, dan keempat adalah menghadapi tekanan kehidupan. Nah, seseorang dengan mental yang sangat sehat biasanya cenderung mampu mengolah stres, dapat bekerja secara produktif, memiliki hubungan sosial yang baik, dan mampu bangkit ketika menghadapi suatu masalah. Sedangkan sebaliknya ketika kesehatan mental kita terganggu, nah kita akan merasakan yang pertama adalah mudah menyerah, kehilangan semangat, sulit fokus, cepat lelah, bahkan merasa pekerjaan kita tidak bermakna atau tidak berarti. Nah, dan ini sering terjadi tanpa kita sadari.
Kadang kita berkata, aku cuma capek. Padahal mungkin bukan sekedar capek fisik, tetapi juga lelah secara mental. Apalagi di era sekarang, tuntutan kerja semakin tinggi, komunikasi berjalan cepat, target semakin besar, dan batas antara kerja dan kehidupan pribadi semakin tipis ya. Akibatnya, banyak orang yang mengalami stres berkepanjangan tanpa tahu cara untuk mengolahnya. Nah, ini kita kalau kita memahami apa sih kesehatan mental itu. Terus kemudian pembahasan yang kedua, hubungan kesehatan mental dengan produktivitas kerja. Nah, sekarang misalnya kita masuk ke inti pembahasan. Apa sih hubungan kesehatan mental dengan produktivitas kerja? Jawabannya mungkin sangat erat. Produktivitas bukan hanya soal bekerja lebih lama, tetapi bekerja secara efektif dan berkualitas. Ketika mental kita atau mental seseorang itu sangat sehat. Contohnya misalnya fokusnya lebih baik, kreativitasnya meningkat, komunikasinya lebih lancar, dan kemampuan mengambil suatu keputusan juga lebih optimal. Sebaliknya, saat mental kita terganggu, jadi konsentrasinya menurun, pekerjaan sering tertunda, mudah melakukan kesalahan, dan motivasi kerja pun akan sangat menurun drastis. Nah, misalnya contohnya seseorang yang mungkin hadir di kantor setiap hari tetapi pikirannya penuh atau ada tekanan dan akhirnya sulit fokus, pekerjaannya menumpuk dan performanya akan menurun. Ini yang sering disebut sebagai burnout. Burnout adalah kondisi kelelahan fisik, emosional, dan mental akibat stres kerja yang berkepanjangan. Tanda-tandanya bisa berupa kehilangan semangat dalam bekerja, merasa pekerjaan melelahkan terus-menerus, sinis terhadap pekerjaannya, hingga merasa tidak mampu untuk mencapai sebuah target. Nah, kalau teman-teman ini dibiarkan, burnout bukan hanya merugikan karyawan, tetapi juga perusahaan tentunya. Karena dampaknya bisa berupa turunnya produktivitas, meningkatnya absensi, konflik kerja, hingga tingginya turnover karyawan. Jadi menjaga kesehatan mental sebenarnya bukan hanya kebutuhan pribadi, tetapi juga merupakan suatu investasi bagi di dunia kerja. Nah, tanda-tanda kesehatan mental mulai terganggu itu seperti apa, teman-teman? Kadang orang tidak sadar, kita tidak sadar bahwa dirinya sedang mengalami tekanan mental. Berikut beberapa tanda yang perlu diperhatikan. Yang pertama yang mungkin sangat mencolok terlihat adalah kita menjadi sulit fokus. Misal, pekerjaan kecil terasa berat, mudah terdistraksi, dan sering lupa. Yang kedua, kita akan lebih menjadi emosional, lebih sensitif, gampang marah, atau tersinggung terhadap hal-hal yang sifatnya kecil. Yang ketiga, kehilangan motivasi. Pekerjaan yang dulu terasa menyenangkan, sekarang terasa membebani. Yang keempat, gangguan tidur. Sulit untuk tidur, tidurnya tidak teratur atau tidak nyenyak, dan justru tidur berlebihan. Misalnya kita sedang mager nih, nggak mau untuk melakukan aktivitas sesuatu, apa yang membuat kita aktivitas sehingga kita selalu mengurung di kamar gitu kan. Jadi membuat tidur berlebihan juga tidak baik gitu teman-teman. Yang kelima adalah merasa lelah terus-menerus walaupun tidak melakukan aktivitas yang berat gitu. Jadi misalnya kita
mengurung diri di kamar dan kemudian tidak ada aktivitas, tidurnya berlebihan, itu juga nggak baik bagi kesehatan tubuh kita juga kan, selain dari kondisi fisik kita. Dan kita pasti akan merasakan lemas, terus kemudian bahkan mau bangun kemudian mau ngambil makan atau minum aja kerasa kayaknya sulit banget gitu. Yang keenam adalah menarik diri dari lingkungan. Kita mulai menghindari komunikasi atau interaksi secara sosial. Kalau tanda-tanda ini muncul terus-menerus, artinya tubuh kita dan pikiran sedang meminta istirahat dan perhatian. Yang selanjutnya, cara untuk menjaga kesehatan mental di tempat kerja. Lalu bagaimana teman-teman cara menjaga kesehatan mental kita agar tetap produktif? Berikut saya berikan gambaran mengenai langkah sederhana. Yang pertama, kita mulai mengenali batasan diri dulu. Tidak semua hal harus kita kerjakan sekaligus. Belajar mengatakan saya butuh waktu, itu bukan suatu kelemahan, tetapi bentuk menjaga diri ya sebenarnya. Karena dengan kita mengenali batasan diri kita, maka kita akan lebih mudah dan juga nanti tidak dimanfaatkan oleh situasi sosial kita. Yang kedua, istirahat yang cukup. Produktif bukan berarti bekerja tanpa henti. Tubuh dan pikiran juga perlu adanya jeda. Nah, ini yang ketiga adalah bangun komunikasi yang sehat. Jangan kita memendam tekanan sendiri. Cobalah berbicara dengan teman, keluarga, atasan, atau profesional seperti misalnya psikologi atau psikolog atau konselor jika memang itu diperlukan. Yang keempat adalah kelola work-life balance-nya. Pisahkan waktu kerja dengan waktu pribadi sebisa mungkin, karena hidup bukan hanya soal pekerjaan saja. Kadang kita mulai untuk memisahkan seperti misalnya nomor telepon. Ini untuk telepon pribadi, ini untuk telepon berkaitan dengan pekerjaan. Terus yang kelima, apresiasi diri sendiri. Kadang kita terlalu fokus pada target sampai lupa untuk menghargai proses sesudah dijalani. Padahal sekecil apapun, progres tetap layak untuk kita apresiasi. Dan yang paling penting, mencari bantuan psikolog atau konselor bukan berarti kita lemah. Justru itu adalah langkah berani untuk menjaga kualitas hidup kita. Nah, teman-teman, sebagai penutup kita pada malam hari ini, kita bisa memahami bahwa kesehatan kita atau kesehatan mental memiliki peran yang sangat besar terhadap produktivitas kerja. Mental yang sehat membantu seseorang lebih berpikir jernih, bekerja lebih optimal, terus kemudian membangun hubungan karir yang baik, dan menjalani hidup dengan lebih seimbang. Nah, teman, pada malam hari ini memang sengaja ya saya membuat podcast ini. Selain ini juga untuk membangun atau memberikan gambaran tentang pentingnya kesehatan atau menjaga kesehatan mental, tapi kita jadi memahami dan mengerti, oh ternyata mental kita itu sangat penting banget dan ini sangat berharga untuk kita. Ketika mental kita secara psikologis bermasalah, maka ini juga menjadi suatu peristiwa secara psikis yang biasanya kita untuk proses dalam penyembuhan pun biasanya membutuhkan waktu yang lama, dan itu tergantung kondisi kita, diri kita, dan lingkungan kita. Nah, karena pada akhirnya produktivitas terbaik itu lahir bukan karena dari tekanan yang berlebihan, tetapi dari kondisi diri yang sehat, baik fisik maupun kondisi mental kita. Maka kita wajib untuk menjaga kondisi kesehatan mental yang
kita perlukan. Karena ini sangat penting banget teman-teman. Dan ini mungkin saya juga akan bercerita bagaimana ketika saya mampu untuk mengendalikan kondisi ketika rasa cemas atau rasa ada deadline tugas gitu. Terutama saat ini memang saya sedang menjalani suatu perkuliahan di salah satu universitas. Nah, ini juga membuat beban pekerjaan, antara pekerjaan dan juga kondisi deadline dalam mengumpulkan tugas kan harus tepat waktu gitu. Nah, ini menjadi satu karyawan, di sisi lain saya menjadi karyawan, ada tuntutan suatu pekerjaan, dan di sisi lain saya juga harus bertanggung jawab untuk bagaimana bisa mengelola atau bagaimana bisa mengikuti perkuliahan yang saya sedang lakukan ini. Dan ini menurut saya cukup berat teman-teman. Karena walaupun saya saat ini dalam kuliahnya itu menggunakan sistem online, tetapi bagaimanapun kalau saya tidak meluangkan waktu, pekerjaan saya juga akan nanti menumpuk. Dan ini saya sadari dan saya memang benar mengerti bagaimana saya bisa mengolah itu. Nah, makanya saya sering mengambil dalam sela-sela yang saya bisa untuk supaya saya bisa untuk lebih bagaimana mengerjakan materi itu secepat mungkin supaya nanti tidak menjadi suatu kredit sehingga saya malah jadi tertekan. Gitu teman-teman. Intinya gini, kita selalu ingat suatu perkataan misalnya seperti, apakah pekerjaan itu akan selesai? Tetapi juga kita akan tanyakan, apakah diri kita baik-baik saja? Nah, ini yang menjadi pedoman untuk kita ya teman-teman. Terima kasih sudah mendengarkan podcast hari ini. Sampai jumpa pada episode berikutnya dan jangan lupa untuk menjaga kesehatan mental. Mental sehat adalah kunci di mana kita menjadi manusia produktif seutuhnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.